Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Tiga hal ini bisa digabungkan di tempat ini. Adanya sedekah jariah yang terus mengalir pahalanya, dan adanya ilmu yang kelak akan dimanfaatkan. Tentunya ada ahli ilmu yang mengajar di sini. Dan yang ketiga adalah anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tua. Nah, di sini kita bisa didik anak-anak. Ini ada bangunan-bangunan, dan ini kan bagian dari apa yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila biha bi alla yanqusa min ujurihim syai'a. Barang siapa yang sanna di sini ahya sunnah, menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi barang siapa yang menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi pahala dia sedikit. Pahala mereka sedikit. Maka berupayalah untuk menjadi pembuka kebaikan buat orang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat buat orang lain. Allahu Akbar. Jadi kalau orang dulu di alam Sumatera ini bilang Pulau Pandan jauh di tengah, di sebalik Pulau Ansa dua, hancur badan di kandung tanah, budi baik kan terkenang jua. Jadi untuk itu banyaklah menebar kebaikan, dan kebaikan yang paling pertama dan utama yang hendak kita tebar adalah seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala, at-tauhid awalan ya du'atul Islam. Tauhid yang pertama, wahai dai-dai Islam. Dan akhirnya muhadarah beliau tersebut jadi satu kitab kecil, tauhid awalan ya du'atul Islam. Ikhwati fillah, dan ciri dakwah Ahlussunnah itu ada dua. Ya, ada ciri dakwah Ahlussunnah itu seperti yang disebutkan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili fillah ta'ala. Pertama, dakwah di atas ilmu, dan kedua, dakwah di atas tauhid. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah hai Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalanku. Allah tak sebutkan dengan kalimat hadhihi subuli, ini jalan-jalanku, tidak, tapi Allah sebutkan sabili. Ya, inilah jalanku, mufrad kalimatnya. Ya, kata para ulama, jalan kebenaran itu ada satu, jalan yang ditinggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diikuti oleh para sahabatnya. Baik. Jadi ad'u ilallah, saya berdakwah kepada jalan Allah. Kita berdakwah bukan kepada firqah, bukan kepada organisasi, bukan kepada golongan, bukan pula kepada yayasan. Itu semua hanyalah wasilah, sarana kita untuk berdakwah. Ad'u ilallah, saya berdakwah kepada Allah. Allahu Akbar. Makanya dakwah yang karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah dakwah yang kan barokah. Makanya setiap para dai, insyaallah, hendaklah senantiasa meluruskan niatnya. Dan antum dai, ya. Dai itu apa? Orang yang mengajak kepada tauhid, orang yang mengajak kepada kebenaran. Makanya ikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala, dan terus diperbaharui niat itu. Nah, jangan sampai longgar. Ma'adatu syai'an asyaddu alayya min niyati. Tidak ada perkara yang paling berat aku obati daripada perkara niat. Li'annaha tataqallabu alayya,
Karena sesungguhnya niat itu berbolak-balik, berubah-ubah, kadang begini, kadang begitu, macam-macam. Maka luruskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Kita berdakwah kepada Allah, ya. Bukan kepada yang lain. Bukan agar orang ingin mengakui diri kita, tidak. Ingin mengakui lembaga kita, tidak. Bahkan mentawadhu'a rafa'ahu Allah. Barang siapa yang tawadhu itu Allah tak akan sia-siakan, Allah angkat. Tapi orientasinya hati kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, mencari Allahu Akbar. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. So hidup ini akan berakhir dengan kematian di dunia itu. Dan kematian itu adalah pintu pertama untuk masuk ke alam akhirat. Makanya alam kubur disebut dengan apa? Alam kubur itu disebut dengan awwalu manazilil akhirah. Apa itu? Awal Allahu Akbar, dari negeri akhirat. Maka untuk itu, ya ikhwan, barakallahu fikum, ad'u ilallah. Kita mengajak kepada jalan Allah. Ya. Dan mengajak kepada jalan Allah itu adalah tauhid. Mengajak perjumpaan dengan Allah di hari akhirat kelak. Maka yarju liqa'a rabbi falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin, ya, berjumpa dengan Rabbnya, Allahu Akbar, maka hendaklah dia beramal saleh dan tidak mempersekutukan Allah. Itulah at-tauhid. At-tauhid. Allahu Akbar. Ikhwati fillah. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Jadi dan Masya Allah, kita berharap tidak bisa berjumpa dengan Allah. Kalau ada orang yang baik sama kita sejak kecil kita, terus dibiayainya hidup kita, diberikannya kita keperluan-keperluan kita, sayang sama kita, tentu kita ingin berjumpa dengan orang itu. Sekarang rindu enggak kita ingin berjumpa lagi dengan ayah mak kita? Di antara kita ada yang ayah mak kita sudah meninggal dunia. Sejak telapak kaki kita sebesar ibu jari ini, mak kita besarkan kita. Ayah kita besarkan kita. Hari ini di antara mereka telah tiada. Rindu hati kita. Bahkan, ya, manakala semakin lama semakin datang kerinduan kita. Kenapa kita sadar? Apa yang kita sadari? Kita sadar bahwa ayah kita yang membesarkan kita. Kita sadar emak kita yang membesarkan kita. Maka ada kerinduan dalam hati kita pada orang tua yang telah membesarkan kita. Allahu Akbar. Sekarang hadirkah kerinduan dalam hati kita kepada Allah, yang setiap saat, setiap waktu memberikan nikmatnya kepada kita? Wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Tidak ada satu nikmat pun melainkan hanya datang dari Allah. Maka bahkan Allah Ta'ala katakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kalian hitung-hitung nikmat Allah, takkan pernah kalian bisa menghitung. Takkan pernah kalian bisa menghitung. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nikmat air, nikmat udara, nikmat pakaian. Ini nafas yang kita hirup, oksigen yang kita hirup ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Maka untuk itu hadirkan kerinduan dalam hati kita kepada Allah. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Maka Nabi, di antara doa yang diajarkan Nabi kepada kita, Allahumma inni as'aluka ladzatan nazari ila wajhik wa syauqa ila liqa'ik. Ya Allah, aku mohon kepadamu, berikan kelezatan melihat wajahmu dan kerinduan untuk bisa berjumpa denganmu. Allahu Akbar. Rindu berjumpa dengan Allah. Kalau kita rindu berjumpa dengan ayah mak kita yang membesarkan kita, tidak mungkin Allah yang memberikan semua nikmat kepada kita, kita tidak rindu untuk berjumpa dengan Allah. Tapi pernak-pernik dunia ini telah menghancurkan hati kita,
telah menghilangkan rasa kerinduan yang seharusnya hadir dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Tapi tidak hadir. Makanya kalau kadang kita jumpa dengan kawan, apa yang kita ucapkan? Kaifa halik? Apa kabarmu? Apa kabarmu? Sehat-sehat tidak? Pernah tidak kita tanya? Kaifa halu qalbika ma Allah? Bagaimana kabar hatimu bersama Allah? Apa kabar hatimu sama Allah? Dengan Allah tuh bagaimana kabarnya hatimu sekarang dengan Allah? Maka ahli tauhid, muwahhid tersebut, orang yang senantiasa hadir dalam hatinya kerinduan kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman itu teramat sangat cintanya kepada Allah. Maka sekarang diri kita ketika Allah Ta'ala sebutkan demikian sifat-sifat orang beriman, sementara dalam hati kita tidak hadir kerinduan itu. La ilaha illallah. Entah bagaimana diri kita ini. Maka untuk itu jadidu imanakum, perbaharui terus keimanan kita. Dan keiman itu akan diperbaharui dengan adanya majelis-majelis ilmu, adanya halakoh-halakoh yang Rasul sebutkan, idza marartum bi riyadil jannah fartau, apabila kalian lewat di taman surga maka nikmati taman tersebut. Taman surga bukan sembarang teman. Kalau kita pergi dengan anak istri kita, kawan-kawan handai taulan kita, kita nak makan, kadang kita tidak nak makan di rumah makan, tapi kita beli nasi bungkus, kita dapat makan di taman santai kita. Allahu Akbar. Nikmat kita. Kalau tamannya berkesan, kita ajak orang lain, kita makan di sana yuk. Taman itu baru makan makanan dunia, hidangan dunia. Ini taman Rasul sebutkan riyadul jannah, taman sorga. Allahu Akbar. Makanya Nabi katakan, idza marartum bi riyadil jannah farta'u, apabila kalian lewat di taman sorga maka nikmati taman itu, bersenang-senang kita. Allahu Akbar. Luar biasa. Iman tuh hadir di sini. Dulu para sahabat sallallahu alaihi wasallam, lihat Umar bin Khattab, lihat Ibnu Mas'ud, lihat para sahabat Ibnu Abbas yang lainnya. Mereka secara di antara ucapan mereka, ta'alau nazdadu iman. Mari kita bersama, ayo kita saling menambah iman, Bahkan di antara mereka kalau duduk, kalau tak nambah iman jangan beranjak dari sini. Majelis tempat duduk kita adalah adakah majelis yang menambah iman? Allahu Akbar. Iman ini bisa hilang. Makanya kehadiran majelis ilmu seperti ini, Allahu Akbar. Dan saya sangat berharap jangan hanya pertemuan perdana di sini, tapi yang pertama dan untuk seterusnya hadir. Jangan sampai mati majelis ilmu itu. Ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Makanya di antara yang saya ingat apa yang pernah disebutkan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili fidhillah ta'ala dalam salah satu darasnya yang saya dengar di rekamannya, saya ingat saya ya. Ketika itu Syekh Sulaiman menyebutkan, dan beliau mengisi kajian di Masjid Nabawi, kata beliau, di sini ada raudhah ma baina mimbari baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara rumahku dan mimbarku adalah raudhah. Ya. Tetapi ada lagi raudhah yang lain, kata Syekh Sulaiman. Ada taman-taman sorga yang lain. Apa itu? Ini dia majelis-majelis ilmu, halaqah-halaqah ilmu yang mengkaji tauhid, yang mengkaji halal dan haram, yang mengkaji sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u, apabila kalian lewat di taman sorga maka nikmati taman itu. Nikmati taman itu, nikmati taman itu. Tak penting megah tempatnya, keramik lantainya, tempat walaupun seperti ini dinding tak ada, ya, seadanya, ya. Tapi ini taman sorga, taman sorga. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Orang coba kalau pergi tengok di tamannya, diabadikan tempat itu, dijadikannya kenang-kenangan. Allahu Akbar. Ini taman sorga. Makanya saya mengingatkan diri saya dan kita bersama. Kalau pergi ke restoran ada taman di sana, paling ada menu makanannya, ya. Ditengok menu makanannya, ada ayam, ada daging, ada rendang, ada apa lagi? Ada ikan, ada sayur mayur dan lain-lain sebagainya. Itu restoran dunia,
hidangannya itu, taman-taman di dunia ini, restoran di dunia itu hidangannya. Apalagi kita senangnya tak kepalang, apalagi kalau kawan lama manggil, Assalamualaikum, Wan, konco, sahabatku. Kalau orang Jawa manggilnya apa tuh, Mas? Hah? Hah? Konco gitu ya. Wah, konco gitu ya. Baik. Nanti, woi, kok kamu nggak bawa istri kamu? Oh. Ya, udahlah sekarang gini aja. Coba kamu apa? Kamu bawa, nah ini bungkus. Tanya begitu. Kita senangnya tak kepalang, ya. Kita bungkus. Itu baru taman dunia. Taman sorga. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fi ma bainahum. Allahu Akbar. Tiadalah satu kaum berkumpul di satu rumah, di rumah Allah. Ini rumah Allah. Musalla. Walaupun musalla kita seperti ini. Allahu Akbar. Hargai. Allahu Akbar. Membana masjidan. Ya, barang siapa yang membangun masjid, ya, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah bangunkan rumah untuknya surga walaupun sebesar sarang burung. Allahu Akbar. Makanya ini rumah Allah Subhanahu wa taala. Yatluna kitabullah, mereka membaca kitabullah dan saling mereka mempelajari Al-Qur'an, mempelajari kitabullah, dan kita sekarang sedang mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Apa hidangannya? Beda, bukan rendang, bukan ayam, bukan acar. Ini illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan akan turun ketenangan ke dalam hati mereka. Obat tenang itu ini dia. Wa ghashiyatuhumur rahmah, Allah liputi rahmatnya. Allahu Akbar. Orang apalagi kalau hidup zaman now ini, Pak, apa penyakit zaman now ini yang paling parah? Galau, risau, kacau, galau, au, penyakit zaman now namanya. Apa penyakitnya? Galau, risau, kacau, risau. Penyakit au zaman now. Obatnya tak ada di apotek kita. Paling kalau di apotek itu apa? Ya, obat penenang untuk bisa tidur. Nanti begitu bangun galau lagi. Tidak ada obatnya. Ini majelis ilmu obatnya. Illa nazalat alaihimus sakinah, kan turun ketenangan dalam hati kita. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita butuh rahmat Allah. Rahmat Allah. Makanya doa di kala pagi yang diajarkan, ya, di antara zikir yang diajarkan Nabi itu apa? Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Hah? Apa lagi sambungannya? Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfatain. Itu kita butuh rahmat Allah. Dengan rahmat-Mu ya Allah, aku mohon pertolongan. Dan rahmat Allah lebih besar daripada nikmat. Kita butuh rahmat Allah. Bagaimana nasi yang kita makan itu bisa menimbulkan kekuatan dan ketaatan dalam diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak cukup sampai di sana. Yang paling hebat apalagi? Wa dzakarahumullahu fi man 'inda. Hidangannya luar biasa. Allah sebut-sebut nama orang tersebut di hadapan malaikatnya di atas sana. Kalau hari ini ada seorang Pak Bupati menyebut nama Pak Kepala Desa itu, Kepala Desa Teladan, di desa ini desa apa? Hah? Sungai Siri, Desa Sungai Siri. Singingi apa ini? Singingi Hilir. Itu kepala desanya, Masya Allah, ngembang bajunya. Senangnya luar biasa. Pak Bupati nyebut saya di hadapan stafnya, depan Pak Camat. Sekarang yang nyebut-nyebut kita malaikat. Maka Pak, kalau mampu kita, ya, untuk pergi jalan-jalan ke Bukit Tinggi sana, Pekanbaru sana, berapa habis mobil. Itu kalau mobil Mas Boy itu banyak minyaknya itu. Betul ya? Itu dia. Itu. Sekarang untuk datang seperti ini, maka buat. Inilah riyadul jannah, taman sorga. Kita maka di sini ya kita, dan dakwah itu banyak ustadz hanya bisa ceramah di podium tapi tidak bisa mendatangkan podium. Antum nih bisa datangkan podium. Ada itu luar biasa. Maka untuk itu ya ikhwan, barakallahu fiikum, kita berjuang
Jadilah pejuang-pejuang dakwah. Ya. Apalagi dakwah kita adalah dakwah tauhid. Ad'u ilallah. Kita berdakwah kepada Allah. Allahu Akbar. Ala basiratin, di atas ilmu, berdasarkan ilmu. Maka ciri dakwah ahlu sunnah, dakwah ala salafiyah itu, pertama berdakwah di atas ilmu, kedua berdakwah di atas tauhid. Allahu Akbar. Maka kita butuh ilmu. Maka di antara yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ya, pintu pertama syaitan menghalangi manusia, tempat duduk setan. Setan itu yang paling pertama diintainya kita itu apa? Agar manusia terjauhkan dari ilmu. Apa sebab? Sebab ilmu itu adalah cahaya dan kejahilan itu adalah kegelapan. Allahu Akbar. Kalau manusia sudah berada dalam kegelapan, setan dengan mudah menggebuk-gebuki kita. Dalam gelap, tak nampak kita. Dia nampak kita. La ilaha illallah. Makanya tidak akan pernah aman kita sama iblis itu. Setan. Jauhkan terus dari ilmu. Jauhkan terus dari ilmu. Ya. Makanya Nabi SAW beliau telah menyelamatkan manusia ini, mengeluarkan manusia itu minaz zulumati ila nur, dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Ya. Makanya sekarang kita jangan mau, Mas. Ya. Kita jangan mau berada dalam kegelapan, tapi kita berada dalam cahaya. Allahu Akbar. Tadi lampunya nggak seterang ini, betul kan? Sampean maunya terang. Kalau fisik kita kata mau terang seperti ini, masa hati kita nggak mau kita terang seterang-terangnya? Bahaya Mas kalau hati kita ini buta, ya. Mengkana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma. Barang siapa yang di dunia ini buta, bukan buta mata fisiknya. Di antara muadzibnya Nabi itu buta matanya. Siapa namanya? Itu Abdullah bin Maktum. Ya. Tapi di hari akhirat kelak, Masya Allah, tidak ada cacat sama sekali. Manusia mulia yang Allah karuniakan tempatnya di surga. Tapi bukan buta mata hatinya, buta dari tauhid, buta dari sunnah, buta dari kebenaran. Wa huwa fil akhirati a'ma. Maka di hari akhirat kelak dia akan buta benaran. Buta itu apa, Pak? Saya sering memberikan logika. Buta itu apa, Pak? Orang buta itu apa kira-kira? Buta itu tidak nampak yang terang, betul nggak? Nggak ada yang terang sedikit pun. Kira-kira kalau di hari akhirat kelak nggak nampak yang terang sedikit pun, gimana kira-kira itu? La ilaha illallah. Ya tempatnya di neraka, di azab, dengan azab yang teramat sangat dahsyat. Maka untuk itu terus mengkaji ilmu, jangan sampai jauh hati kita. Kadang-kadang orang nanya, Ustaz gimana Ustaz? Rasanya hati saya kalau hadir di majelis ilmu saya tenang, damai, adem, ayem, Masya Allah. Tapi kalau nggak hadir majelis ilmu lagi, atau nggak ada yang berikan ceramah dan kajian lagi, Ustaz, rasanya gersang. Gimana caranya itu Ustaz? Dia udah tahu caranya. Kalau udah tahu caranya dengan hadir di majelis ilmu atau mendengarkan ceramah agama itu, sampai itu hatinya terang, Mas. Sering dengarkan ceramah, udah selesai itu. Sering-sering aja. Kalau ada Ustaz sama Ustaz di halaqah ilmu, ya, Masya Allah. Malaikat juga membentangkan sayapnya. Ridwan bima yasna, senang dengan apa yang dibuat oleh penuntut ilmu ini. Tapi sekarang wasilahnya ilmu itu. Makanya di antara uraian para ulama, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah itu. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Dan ternyata tariqan di sini ada dua, ada yang hissi dan ada yang maknawi. Ini antum sampai jalan dari rumah ke tempat ini, Mas, itu namanya jalan benar. Tetapi ada jalan lain, apa itu? Melalui buku yang antum baca, melalui kitab yang melalui MP3 yang antum dengar, ya. Pastikan ya, di antara nasihat guru kita
Saya Hafizullah Ta'ala itu, pastikan begitu kita turun mobil, sudah sekian banyak rekaman ceramah yang sudah kita dengarkan. Ya, pastikan. Di mana-mana, Pak. Saya dulu, kalau sekarang alhamdulillah udah jumpa guru-guru, udah jumpa sama syekh ya, hadir daurah-daurah. Dulu bahkan bisa belajar online sekarang. Kalau dulu saya belajarnya itu MP3 itu dia. Saya target dulu 5 jam minimal sehari. Makanya ya nggak ada menuntut ilmu ini. Sekarang alhamdulillah saya juga belajar online ya. Nah itu mudah sekarang, tidak ada lagi. Makanya nanti di hari akhirat tidak bisa itu. Kita ingin tahu enggak? Ingat enggak? Nanti ketika di alam kubur itu, ketika kita ditanya tentang Rabbuk itu, siapa Rabbmu? Maka orang-orang yang hanya menjawab hahin, ha. Satu riwayat itu kan disebutkan aku lumayakulun nas, aku ucapkan apa yang diucapkan manusia. Itu kan namanya pak turut itu. Orang buat dia buat pula, orang sebut dia sebut pula, orang kerjakan dia kerjakan pula. Itu namanya pak turut. Kalau jadi kakek turut itu, kalau jadi perempuan nenek turut dia tuh. La ilaha illallah. Makanya faitraku bimitraqati min hadidin, maka dipukul oleh malaikat dengan garda besi. Lalu apa katanya? La daraita wa la talait. Kamu nih tak mau belajar, tak mau membaca. La ilaha illallah. Nah itu. Makanya sekarang hidup kita ilmu. Ada handphone Pak, pastikan terus ilmu. Ya. Barakallahu fikum. Maka hidupkan ini majelis ilmu. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Kasihan tempat ini ya. Saya berharap sekali bersama-sama tepiskan segala ego. Tepiskan perasaan-perasaan pokok kita bersama. Ta'awun 'alal birri wa taqwa ini. Bersama. In tansurullah yansurkum. Jika kamu tolong agama Allah, Allah pasti tolong kamu. Ustadz, kami tidak punya uang, Ustadz. Hei, itu ruh dakwah dulu, belum masuk itu. Ya. Makanya dakwah ilallah itu betul-betul hadirkan dalam hati. Pak, dulu saya sebelum buat pondok itu saya ceramah-ceramah, jika kamu tolong agama Allah, Allah pasti tolong kamu. Saya tidak ngerti bagaimana cara Allah menolong itu. Ternyata setelah buat pondok, pertolongan Allah itu bukan kredit, tapi cash. Wah, demi cash. Makanya bismillah. Yang kita tolong itu agama Allah, Pak. Serahkan pada Allah. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Maka hati kita sekarang, satukan hati. Saya tidak menyangka sebanyak ini antum hadir ini. Berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5. Berapa orang? 6, 7, 8, 9, 10. Lebih 10 orang. Belum lagi ibu-ibu nih. Saya mengira tadi cuma 4, 5 orang saja. 3 atau 4 orang saja. Karena beliau ini bilang sama saya, Ustadz, saya WA dia. Karena ada diingatkannya lagi. Sudah saya tetapkan tanggal 12 November. Oke, saya sana. Ya, pekan kedua. Jadi, karena dikabarkannya tempat ini. Saya senang kali dengar tempat ini. Sekian lama nggak ada. Ya, tidak hidup ya. Alhamdulillah. Jadi, tadi saya WA, Mas, jadi nggak Mas? Tapi saya siap-siap aja langsung. Nggak saya buka lagi WA-nya. Tadi ada masalah di WA saya ini. Terus, begitu sampai di Sungai Paku, saya lihat, kata beliau apa tadi ya? Gimana Ustadz? Atau batalkan aja dulu Ustadz. Ya, Nabi aja kalau sudah kena baju perangnya berpantang, seorang Nabi kalau udah kena baju perangnya surut dan mundur ke belakang. Nah itu dia. Kalau udah bawa kain sorban nih ya, tidak ada lagi cerita tuh. Wah, maju aja terus itu. Cuman antum ini kan bukan orang-orang baru-baru ngaji lagi ya, bukan orang awam nih, nggak pakai ini. Ya itu dia. Baik, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Jadi karena saya dakwah juga ke pedalaman, ya. Di pedalaman itu antum tahu tidak? Itu orangnya ya gimana? Dakwah itu banyak face to face ya. Satu-satu ya.
Makanya saya tidak peduli. Saya mau dibilang orang jemaah apalah jemaah itu, saya nggak peduli. Ad'u ilallah, saya mendakwahkan tauhid. Udah capek saya, ya. Udah capek saya. Guru dukun saya 14 orang tak kurang. Tidak ada cara tobat bagi saya selain dari mendakwakan al-haq itu. Dah. Ya. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Makanya apalagi dulu saya juga latar belakang saya di firqah-firqah itu kami ngaji macam-macam lah namanya. Itu cuma 3 orang, 2 orang dengan musyrifnya. Ya. Dan musyrifnya itu bawa motor dari kota sampai ke desa. Masa kita nggak bisa? Jadi ya. Makanya Ustaz, orangnya cuma sedikit, ya. Antum tahu enggak? Saya pernah dulu dibawa pergi ceramah satu desa di seberang sungai Kampar itu, di Kampar Kiri Hilir sana. Nyampai sana listrik masjid itu tidak hidup. Wah, ini orangnya sebenarnya banyak yang hadir, tapi entah gimana yang masyarakat kayak gitu. Saya dijemput pakai motor ya, bukan motor yang kaki 4 itu. Motornya ini kalau bahasa Kampar Kiri itu motor itu mobil itu dia. Motor itu ya mobil. Ini enggak motor ini yang dua roda ini. Sampai sana enggak jadi acaranya. Enggak jadi. Diantar saya pulang malam itu juga lagi. Ya. Nah, ini kehujanan sentik di jalan ini. Terbukti memang kehujanan di jalan. Kalau begitu kita dulu, Pak, ketika itu kita belum Allah berikan hidayah tu tauhid, hidayah tu sunnah, tidak ada cara untuk tobat itu selain dari ini. Makanya saya tidak peduli. Mau saya dianggap orang pakai kain sorban nih dianggap tidak mendakwakan sunnah, atau dianggap apa silakan. Silakan lihat kitab pondok yang saya ajarkan, silakan dengar dakwah saya. Cuma kalau di pedalaman itu kayak enggak direkam. Nah, itu karena bahasanya ya kan bahasa kampung gitu ya. Cuma sekarang udah saya mulai suruh rekam. Ini anak saya alhamdulillah udah bisa merekam dia udah. Ya. Jadi ikhwati fillah barakallahu fikum. Kok sampai sini ceritanya? Ya. Jadi ikhwati fillah, jadi maksud saya begini, antum banyak ini ikhwan. Maka melihat semangat antum itu disegati itu. Ustaz kita ngajar di sana, ngisi kajian di sana ikhwan. Itu hanya beberapa orang sana. Beberapa orang aktif kajian sana. Alhamdulillah guru-guru kita juga semangat. Kalau antum semangat, apalagi nanti kalau suruh nanti kita bahas kita apa di sini ya. Mungkin insya Allah mungkin kita bahas karena antum aja yang hadir. Insya Allah kita bahas kitab Manhaj Firqatin Najiyah insya Allah taala. Wa Taifal Mansurah insya Allah taala nanti. Ya, karya Syekh Muhammad Jamil Azin insya Allah taala. Ya. Itu kitab aqidah dan manhaj. Karena Muhammad Jamil Azin ini latar belakangnya saya hampir sama latar belakang saya dengan beliau. Maka salah satu inspirator saya beliau lah dulu itu. Ya. Beliau dulu itu kitab-kitab beliau, buku-buku beliau itu banyak memberikan penyebab saya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Maka untuk itu ya. Ini ntar dulu. Ini kita buat kesepakatan dulu. Kita sholat dulu atau gimana ini ceritanya dulu? Sholat dulu atau lanjut dulu? Kemudian pertanyaan kedua sampai jam berapa ini? 19.43. Hah? Kita sepakati dulu. Biasanya sampai jam 9. Berarti sholat dulu. Gimana? Baik, sekarang gini aja. Gimana kalau kita undur sedikit? Karena antum di sini, ya. Nanti kita sholat isya. Habis sholat isya kita mau tanya jawab ya sambil nyantai saja. Dan kajiannya kita lanjut dulu. Nanti kita takhirkan sedikit sholat isya. Sepakat? Ya, baik. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Tapi sampai jam berapa ini? Ini sekarang sudah 8 kurang 16. Masih lama lagi ya? Masya Allah, semangat luar biasa. Ini semangat luar biasa. Ya begitulah, kita pupuk terus semangat. Di kampung-kampung itu kita terus pupuk semangat. Asli ya. Saya udah tahu betul deritanya menjadi panitia kajian itu, tahu saya dulu. Sebelum ceramah ini ngundang-undang ustaz-ustaz sunnah itu saya dulu. Rumah Papan Ardi ini tahu dia. Nah, tahu dia tempatnya itu. 4 kali 6 meter. Situ dulu kami dulu mengaji dulu itu.
Ya, undang. Saya tahu tuh, ini ustadznya hadir enggak nanti. Ini kalau ustadznya udah tepat pasti mau hadirnya, ini jemaahnya hadir enggak nanti ya? Berapa orang nanti ya? Belum lagi ini untuk minyak mobil ustadznya mana nanti ini ya? Itulah deritanya. Makanya saya bilang gitu, alhamdulillah saya punya pengalaman sedikit seperti itu ya, barakallahu fikum. Maka saya senang kalau kayak gini-gini. Antum jangan sungkan-sungkan nanti. Saya paling senang saya yang kayak gini-gini. Ya. Ini pun airnya udah ada nih, aqua pula mereknya itu. Wah, baik, barakallahu fikum. Baik. Sinyal juga ada di sini ya kan. Luar biasa ini. Baik. Ikhwati fillah. Saya tadi ingin menyampaikan kajian tentang akidah dan manhaj. Ya ikhwan, sesungguhnya ilmu itu ada yang fardu ain dan ada yang fardu kifayah. Ilmu yang fardu kifayah apabila seseorang di kampung tersebut sudah mempelajarinya, gugur kewajiban yang lain. Apa contohnya, Pak? Salat jenazah. Maka alasan itu juga orang yang banyak membuat orang udahlah kan fardu kifayah. Akhirnya nggak mau apa? Rugilah. Makanya antum definisi sunnah ya. Apalagi kalau sunnah. Sunnah itu apa definisinya, Pak? Sunat. Kalau bahasa kita kan sunat, mustahab. Apa definisinya? Dikerjakan berpahala, ditinggalkan. Nah, itulah yang jadi masalah itu. Definisi ini memang kadang-kadang melahirkan yang positif dan negatif. Ya, sunnah mustahab itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan rugi besar. Nah, itu dia definisinya. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan rugi besar. Itu baru. Sekarang gini aja. Saya buat contoh dulu. Ini kok sampai ke sini, nggak apa-apa. Biar paham. Kalau ada antum pedagang. Nah, pedagang. Dia punya lahan di depan pasar. Ramai orangnya. Dia punya modal, buat ruko di situ punya modal, dan dia juga punya lahan 1 kilo dari pasar. Ya, dia akhirnya buat yang 1 kilo dari pasar. Biar saya mau tenang. Rugi nggak dia? Padahal dia bisa buat yang di sini. Tapi kenapa dia yang buat yang jauh? Makanya dikerjakannya dapat untung besar, ditinggalkannya dapat rugi besar. Itu matematika dagang aja masuk. Makanya sunnah itu, mustahab itu dikerjakan berpahala besar, ditinggalkan rugi besar. Udah masuk ya? Nah, kita kembali lagi ke ilmu tadi ya, ilmu fardu kifayah. Di antara ilmu fardu kifayah itu juga ilmu nukang. Kira-kira kalau di suatu kampung tersebut tidak ada orang yang pandai nukang, ada tidak rumah kira-kira? Didatangkan dari kampung tetangga ustadz, ya enggak, tidak ada itu. Kalau nggak ada nukang kan payah juga. Nah, jelas. Tapi ilmu fardu ain adalah ilmu yang tidak akan gugur kewajiban itu walaupun dikerjakan oleh orang lain. Sebagaimana kewajiban ibadah fardu ain tidak akan gugur apabila disuruh orang lain mengerjakannya. Kawan, konco, Mas, tolong Mas ya, nanti tolong ambilkan wudhu untuk saya titip ya, di sini lagi kagak ada air, di masjid tolong ambilkan wudhu untuk saya. Bisa nggak ada? Nggak bisa. Wudhu dia bisa, wudhu kita nggak bisa. Maka demikian pula lah dengan ilmu fardu ain. Udahlah Kak, sampein aja dulu yang hadir di majelis ilmu. Saya masih di sini kok. Ini belum bisa kok. Masih ada apa? Ada hajatan, ada macam-macam.
maka tidak akan pernah gugur kewajiban kita. Wajib itu apa, Pak? Dikerjakan berpahala, ditinggalkan? Hah? Itu dia. Rasul sebutkan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu faridah. Terus menerus berkewajiban sampai kita wafat. Maka untuk itu ya ikhwan, barakallahu fikum, wajib bagi setiap orang muslim ini. Baik, timbul pertanyaan, apa saja ilmu yang fardu ain tersebut? Apa aja, Pak? Yang pertama adalah, ini saya ambil dari penjelasan Ustaz Abdul Hakim Fidhullah Ta'ala ketika beliau menjelaskan perkara ini, ya. Waktu di Madinah kemarin, kata beliau, pertama adalah ilmu tentang prinsip dasar dalam agama ini, al-iman, akidah, dan masuklah dalam bab ini manhaj. Maka mempelajari akidah dan manhaj ahlus sunnati wal jamaah adalah di antara ilmu yang fardu ain. Dan ingat, orang banyak keliru dalam agama. Ya. Di akhir zaman itu banyak fitnah. Fitnah akhir zaman itu luar biasa, Pak. Ya. Sampai disusun oleh para ulama al-hadis kitab sendiri, Kitabul Fitan. Ya. Masya Allah. Dan saya pernah, ya, awal pertama belajar Kitabul Fitan itu, ya, dari Sahih Muslim, Masya Allah, merinding saya, Pak. Ketika itu menyampaikan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili Fidhullah Ta'ala, Kitabul Fitan dari Sahih Muslim. Allahu Akbar. Fitnah itu datang luar biasa, kemaujil bahr, bagaikan air bah. Bahkan fitnah itu datang lebih dahsyat dari badai tsunami. Kalau tsunami hanya memporak-porandakan bumi Aceh, Sri Lanka dan sekitarnya, tapi badai fitnah sampai masuk ke rumah-rumah, bahkan kamar-kamar kaum muslimin. Dan fitnah dalam bahasa agama kita tidak sama dengan fitnah dalam bahasa Indonesia Raya. Itu memfitnah, betul juga itu fitnah. Tapi fitnah dalam bahasa agama kita ini adalah segala sesuatu yang menjauhkan kita dari Allah. Itu adalah fitnah. Dan fitnah itu ada dua. Satu fitnatus syahwat, dan yang kedua adalah fitnatus syubhat. Fitnah syahwat dan fitnah syubhat. La ilaha illallah. Maka kita harus jelas duduk, ya, duduk tegaknya, duduk pembahasannya tentang atau prinsip dasar kita dalam agama ini seperti apa. Itulah yang disebut dengan manhaj. Manhaj tersebut bagaimana perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sepanjang sejak beliau diutus jadi Nabi sampai akhir hayatnya. Perjalanan beragama Nabi tersebut, itulah yang disebut dengan manhaj. Dan itulah yang diikuti oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun akidah adalah keyakinan kita, iman, ya. Maka ini penting. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ini poin yang pertama, ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain yang kedua apa, Pak? Yang berkaitan dengan ibadah yang fardu ain pula kepada kita, maka fardu ain pula kita mempelajari ilmunya. Fardu ain pula kita mempelajari ilmu. Ketika seseorang wajib salat, wajib mempelajari tentang tata cara salat. Ketika seseorang itu wajib berzakat,
wajib pula dia mempelajari ilmu tentang tata cara bagaimana ahkam zakat. Ketika wajib berhaji, maka wajib pula mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadatul haji. Tidak kita ragukan lagi. Dan ilmu fardu ain yang ketiga adalah yang berkaitan dengan pekerjaan kita. Ya. Ketika seseorang sebagai pedagang, seperti sampean wajib mempelajari ahkamul muamalat. Makanya dalam kitab fikih tersebut ada 4 rubu'nya, rubu' ibadat, ada rubu' apa lagi? Muamalat, munakahat, dan jinayat. Itu dia. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Jadi yang berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan kita wajib. Nah itu dia. Inilah 3 ilmu yang fardu bagi kita. Wajib ain. Tidak bisa diwakilkan. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Kembali kepada akidah dan manhaj tersebut. Ingatlah. Sekarang Pak, kita hidup di akhir zaman. Akhir zaman ini orang-orang senantiasa mengikut banyak, ya, mengikuti gaya-gaya orang Yahudi dan Nasara. Dan sekarang perangnya akhir zaman ini, sekarang ini bukan perang antar negara sebenarnya, tapi perang antar peradaban. Peradaban itu tahu Pak? Budaya, ya, prinsip, ya, cara kehidupan dari sebuah ideologi. Peradaban itu adalah manifestasi dari sebuah ideologi. Dan sekarang ada peradaban-peradaban besar yang datang dari barat, kapitalisme, ya, liberalisme, sekularisme, dan isme yang sesat. Nabi SAW sudah sebutkan, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumu. Sungguh nanti akhir zaman kalian akan mengikuti gaya-gaya orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sekiranya mereka masuk ke lubang dob, niscaya kalian juga masuk ke lubang dob. La ilaha illallah. Para sahabat bertanya siapa mereka? Apakah itu orang Yahudi dan Nasara? Siapa lagi kata Nabi? Itu dia. Ini sisi yang pertama. Sehingga nanti merusak akidah kita. Bahaya sekali. Sehingga kita menjadi hedonisme. Apa itu? Segala-galanya uang. Sejak kecil kita diajari isman. Waktu adalah uang. Pokoknya asal waktu habis, uang harus ada. Bahaya itu. Sejak kecil kita diajari apa? Katanya kebutuhan manusia itu ada 3. Coba sebut itu. 1, sandang. 2, pangan. 3, papan. Itu kalah kita sama monyet. Itu dia. Ya memang dari dulu kita diajari katanya manusia itu berasal dari monyet. Itu teorinya Darwin. Entah kalau kakeknya Darwin itu dari monyet. Itu tidak bisa terima. Ya. Itu pun kalah kita dari monyet itu. Monyet tidak butuh sandang. Mana ada monyet pakai baju kecuali di apa namanya itu? Sirkus ya. Itu dia. Di pondok itu kami tahu betul, setiap pagi santri itu tahu betul mereka monyet itu tidak perlu pakai baju. Itu dia. Bahkan monyet tidak perlu S1 dan jago nyari makan. Bayangkan itu. Monyet dia. La ilaha illallah. Nah, itu udah kami teliti betul itu. Monyet itu tidak butuh dia S1 jago nyari makan. Baik, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Sandang, pangan, papan. Bahaya. Tidak ada kebutuhan iman. Padahal seharusnya kebutuhan manusia itu iman. Itu yang pertama.
Makanya ketika para ulama menyebutkan kebutuhan manusia terhadap ilmu, hajatun nasi ilal ilmi ahwaju min hajatim ila ta'ami wasyarab. Kebutuhan manusia terhadap ilmu yang diajarkan Nabi, yang diwariskan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih butuh ketimbang makan dan minum. Makan dan minum berapa kali sehari? Makan, kalau orang Indonesia ini makannya berapa kali sehari, Pak? Karena yang dianggap makan itu cuma makan nasi, itu aja, dan yang sejenisnya. Kalau makan buah itu tidak dianggap makan itu. Susah sekali. Seperti apapun makan manusia, di dunia ini tidak ada yang lebih dari 10 kali sehari semalam. Tapi kebutuhan kita terhadap ilmu lebih dari itu. Setiap hirupan nafas kita butuh ilmu. Ilmu, butuh ilmu kita. Allahu Akbar. Makanya kebutuhan kita terhadap iman jauh lebih butuh kita. Sebab ini akan menyelamatkan kita di hari akhirat kelak. Nah, ini tidak ada sandang, pangan, papan. La ilaha illallah. Makanya hidup kita tuh banyak keliru, Pak. Ya. Makanya saya bilang kalau ada sekolah itu harus diislamisasi. Kurikulum itu harus diislamisasi. Sampai sekarang masih ada di buku pelajaran sejarah anak sekolah itu katanya manusia berasal dari monyet. La ilaha illallah. Bahaya sekali itu. Belum lagi, ya, dari kecil itu orang tua kita kadang bilang begini, apa katanya? Carilah dunia nak, jangan lupa akhirat. Kalau Allah menyebutkan bagaimana? Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah oleh kalian negeri akhirat dengan karunia Allah SWT yang Allah berikan kepada kalian. Apa karunia Allah? Berupa harta dan yang lain-lainnya yang kita terima. Cari negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupakan, wala tansa, dan jangan lupakan bagianmu dari dunia ini. Dan terbalik kan? Makanya Pak, ya, di antara para ulama menjelaskan pada kita, kalau lihat kita sesuatu yang cantik, mobil kawan, oh masya Allah cantik nih mobil kita, ya, mobil butut, motor kawan, masya Allah baru, masih kinclong tuh, cingklong atau kinclong? Tapi motor kita masih motor butut. Berdoa saja, Allahumma la aisa illa ansyul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sesungguhnya melainkan kehidupan akhirat. Itu dia. Tidak ada kehidupan yang sesungguhnya melainkan kehidupan akhirat. Allahu Akbar. Di akhirat harus ditanamkan di hati, Pak. Ini juga minhajul hayahnya seorang muslim ini. Jadi cakupan manhaj Islam itu luas. Ya. Ikhwati fillah, makanya kemarin teman-teman di Taluk minta kajian sama saya. Kita bahas tentang akidah dan manhaj, Ustaz. Oke. Awalnya saya mau membahas tentang apa? Tentang ittiba'us sunnah. Ya, ta'rif wa qawaiduha wa dhawabituha. Mengikuti sunnah, definisinya, qawaid dan dhawabitnya. Tapi saya ingat-ingat lagi, udah dari dasar aja. Akhirnya saya membahas tentang apa? Dinul Islam. Ya, tentang apa namanya, usuluddin, ya, tentang dinul Islam. Apa sih maknanya din? Al-Islam itu apa sih maknanya? Dan itu dia. Itu manhaj juga. Ya, barakallahu fikum. Fungsi Islam itu apa? An-nasih dan kamil. Menghapuskan apa? Hukum-hukum terdahulu dan menjadi penyempurna. Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Dan di sisi lain, Pak, kita la ilaha illallah. Kalau tadi syahwat itu, dan juga subhat itu. Sekularisme itu subhat juga itu. Sekularisme itu memisahkan agama dengan kehidupan. Baik, cukup ini ya. Tapi di sisi lain ada lagi
kita hidup di tengah banyaknya kekeliruan pemahaman. Tidak jelas dan rancunya prinsip dalam agama. La ilaha illallah. Rancu. Banyak a'immatud dhalal, penyeru-penyeru kesesatan. Dhallu fa'adhallu, mereka sesat lagi menyesatkan. Makanya di antara makna ruwaibidah tersebut, satu adalah ahlul bid'ah, dan yang kedua adalah orang-orang yang tidak memiliki ilmu sesungguhnya tapi dibesarkan oleh media, tidak menuntut ilmu tapi menjadi terkenal sehingga ceritanya buat orang bawa ketawa aja gitu. Tidak ada ilmu. Maka untuk itu Pak, ketika sunnah tidak hidup, bid'ah akan tersebar. Ketika ilmu tidak ada, masyarakat atau tokoh-tokoh masyarakat yang pintar-pintar itu makin cakep dan makin kreatif berbuat bid'ah Pak. Karena begini, orang kalau pintar, tidak ada ilmu, itu paling kreatif buat bid'ah itu. Ilmunya tidak ada. Terus dia cerdas, pintar, itu paling kreatif buat bid'ah, paling kreatif itu. Nanti azannya, saya kalau cerita ini ke Bapak minta ampun. Saya selawat itu dibuat iramanya lagu India dulu. Itulah dia tuh. Dibuatnya iramanya irama lagu India. Masih ingat saya iramanya. La ilaha illallah. Dan ketika itu banyak tersebar Pak, kita harus bangkit. Kalau bukan karena ahlul hadis Pak, maka seenaknya saja orang-orang berkhutbah di mana-mana, menyampaikan apa yang Nabi tidak pernah sampaikan. Maka tegakkan sunnah di tengah-tengah umat. Dan pahalanya apa? Rasul sudah sebutkan, sayati 'alan nasi zamanun al-qabidu 'ala dini kal-qabidi 'al jamr. Akan datang nanti satu masa di tengah-tengah umatku di mana orang yang berpegang teguh dengan agamanya bagaikan menggenggam bara api. Berat Pak, tapi pahalanya luar biasa. Nanti pada babnya kita akan sebutkan bagaimana fawaid menegakkan sunnah tengah keterasingan umat. La ilaha illallah. Maka kita harus bangkit. Ketika kalau yang lain diam, kita diam, siapa yang menegakkan sunnah? Di tengah-tengah umat ini, kita ahlus sunnah ini yang menegakkan sunnah. Kalau bukan kita, siapa lagi? Walaupun untuk berdakwah di tengah-tengah masyarakat tersebut perlu ada strategi, perlu ada uslubnya, ada manhajnya. Makanya nanti ketika tentang dakwah itu ada 3 hal ilmu yang harus dikuasai. Satu apa? Ilmu yang akan didakwakan. Al-ilmu bima yad'u ilaihi. Ilmu akan didakwahkan, Quran dan Sunnah. Yang kedua, ma'rifatu halil mad'uin, mengetahui kondisi orang yang didakwahkan. Yang ketiga apa? Ma'rifatu asalib ad-da'wiyah, mengetahui apa metode yang pas untuk orang untuk dalam kondisi itu. Makanya pembahasan tentang manhaj itu harus kita pahami betul. Manhaj dalam menuntut ilmu, manhaj dalam berakidah dan beribadah, dan ada lagi manhaj dalam berdakwah. Ini dia. Manhaj itu luas cakupannya. Manhaj itu adalah metode, prinsip dalam beragama. Agama ini luas, termasuk menuntut ilmu agama. Kepada siapa kita menuntut ilmu? Pada siapa kita ambil ilmu? Itu jelas. Pada ahlus sunnah wal jamaah. Dalam beragama, dalam berdakwah juga.
Jadi kita harus ketahui bagaimana manhajul anbiya fi da'wati ilallah. Bagaimana metode para nabi dalam mendakwahkan al-haq itu kepada manusia ini. Berdakwah kepada jalan Allah itu bagaimana? Dan antum di daerah-daerah ini butuh arahan seperti ini. Ya. Ya, bagaimana hikmah itu seperti apa? Karena dakwah di tengah masyarakat itu ada dua hal yang harus dijaga. Satu, menjaga usulul manhaj, menjaga prinsip akidah dan manhaj ahlus sunnah, tidak boleh berubah. Yang kedua, harus hikmah, wajib hikmah. Karena Allah sebutkan ud'u ilahi ila sabili rabbika bil hikmah, berdakwah dengan cara yang hikmah. Keduanya sama wajib. Jangan sampai mengorbankan hikmah atas nama kokoh. Sampai-sampai ada lagi istilahnya kokohiyun. Hikmah dibuang. Itu tidak kokoh itu. Karena hikmah ini adalah prinsip. Ya. Bagaimana hikmah? Nah, itu lagi. Tapi sebaliknya jangan sampai mengorbankan akidah dan manhaj atas nama hikmah. Keliru lagi. Nah, ini dua hal itu harus berpadu. Dan manusia yang paling hikmah dalam dakwahnya adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, mungkin saya kira ya ini dululah untuk pembukaan. Nanti kita mau diskusi-diskusi, karena saya pengen diskusi lebih dalam dan banyak lagi, tapi sambil cerita-cerita saja. Karena kalau kayak gini nih saya aja yang ngomong ke antum tidak, ya. Nanti informasinya saya butuh banyak informasi, ya. Terkait dengan kondisi masyarakat bagaimana, apanya seperti apa. Nah, itu dia. Makanya kalau tempat-tempat yang baru-baru yang saya butuhkan itu, kadang saya dakwah ke pedalaman itu, ada yang 4 hari saya di sana belum bisa ceramah. Jadi melihat kondisi masyarakat aja dulu, bagaimana keadaannya. Nah, itu dia. Ada daerahnya yang sampai hari ini yang belum pernah saya jadi imam di sana. Udah 1 tahun lebih saya berdakwah di sana. Lihat kondisi. Nah, ini itu butuh. Barakallahu fikum. Mungkin cukup sekianlah dulu pertemuan kita pada malam ini untuk yang di atas meja ini. Nah, yang di bawah meja nanti masih diskusi kita nanti insyaallah taala. Cukup sekian ayyuhal ikhwah. Ini uhibbukum fillah, saya mencintai antum karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah taala berikan kita saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah pertemukan pula kita di lain kesempatan di atas ya jalan al-haq ini. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.